Budi Ari, Menkominfo, sosok kontroversi. Saat ini diduga memiliki hubungan khusus dengan gerakan Zionisme Israel. Budi Ari sekarang mendapat peringatan keras dari para netizen sayap kiri Anonymous Indonesia. Katanya, akun Anonymous Indonesia ini mengetahui banyak hal rahasia yang sangat sensitif tentang Budi Ari. Siapa sebenarnya Budi Ari? 3, 2, 1. Nama lengkap Budi Ari Setiadi. Tempat tanggal lahir Jakarta 20 April 1969. Agama Kristen Protestan. Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 1996. Magister Manajemen Pembangunan MPI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2006. Budi Ari sejak mahasiswa hingga kini juga sebagai seorang aktivis. Jabatan yang pernah diemban: Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 1994, Presidium Senat Mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 1994 hingga 1995, Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia Daerah Jakarta pada tahun 1998 hingga 2001. Budi Ari juga pernah menjabat sebagai Ketua Balitbang DPD PDI Perjuangan Daerah Jakarta pada tahun 2005. Kemudian Budi Ari menjadi Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Projo pada tahun 2013 hingga 2019. Selain sebagai seorang aktivis organisasi sosial maupun politik, ternyata Budi Ari juga sebagai seorang jurnalis. Tercatat pernah menjadi wartawan Kontan dan Media Indonesia pada tahun 1994 hingga 2001. Budi Ari sempat memiliki jabatan strategis pada era Presiden Joko Widodo. Pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2019 hingga 2023. Kemudian menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 hingga sekarang. Baru-baru ini Budi Ari, Menteri Komunikasi dan Informatika, bikin kontroversi. Bukan saja terkait pembelaannya pada putra Presiden Jokowi, Kaisang, soal skandal private jet, atau juga skandal akun Kaskus Bukufafa yang diduga milik Gibran. Tapi tidak kalah menghebohkan adalah foto Budi Ari bersama tentara wanita Israel. Konon ada yang bilang tentara wanita Israel itu adalah anggota wajib militer. Yang menjadi pertanyaan, ada hubungan apa Budi Ari dengan Israel? Apakah Budi Ari punya relasi dengan organisasi Zionisme atau dengan organisasi Freemasonry yang selama ini menjadi sayap organisasi Zionis yang bergerak pada isu dan aksi sosial kemanusiaan? Dalam perspektif sejarah, secara terselubung, agen Zionisme dan Freemasonry itu sudah lama berkembang di Indonesia. Bahkan sejak era kolonial Belanda, agen Zionisme internasional dan Freemason telah banyak memiliki pengaruh politik dan kekuasaan. Lantas, apakah sosok Budi Ari berada di balik agen Zionis internasional dan Freemason itu? Tentu saja yang paling tahu jawabannya adalah Budi Ari sendiri. Apalagi soal relasi jaringan dengan kelompok-kelompok tersebut bersifat klandestin, bawah tanah, dan rahasia. Sejak foto-foto Budi Ari itu beredar, hingga kini belum pernah ada penjelasan yang detail. Tapi kalau kita baca dan analisis melalui rekam jejak Budi Ari yang memiliki latar belakang aktivis, politisi, dan jurnalis, bisa saja Budi Ari punya hubungan khusus dengan pihak Israel atau dengan sel-sel jaringan yang ada melalui perantara atau bisa juga melalui jalur khusus. Salah satu bukti foto Budi Ari dengan tentara wanita Israel itu bisa kita bangun analisis, bahkan spekulasi soal hubungan khusus tersebut. Pertanyaannya, kapan foto Budi Ari dengan tentara wanita Israel itu diambil? Konon, seperti dalam medsos Budi Ari sendiri, foto itu diambil pada tahun 2015. Berarti Budi Ari mengambil foto itu setelah mendirikan Projo
relawan pro Jokowi. Karena Projo itu berdiri pada tahun 2013. Kalau kita tarik ke belakang dari konteks foto yang ada itu, maka bisa dipastikan Budi Ari telah melakukan proses komunikasi sebelum tahun 2015. Karena bisa jadi Budi Ari udah lama membangun komunikasi dengan jaringan Israel, sehingga Budi Ari mendapat rekomendasi dan privilege bisa foto dengan personel pertahanan negara atau militer. Bahkan kemungkinan Budi Ari juga bisa masuk instalasi militer Israel, entah melalui jaringan agen-agen rahasia Zionisme internasional atau organisasi Freemason yang ada di Indonesia. Kalau kita baca skala waktu foto Budi Ari dengan pihak militer Israel itu juga terkait dengan momentum politik nasional, baik dengan berdirinya relawan Projo maupun dalam transisi menuju kekuasaan Presiden Jokowi. Maka bisa jadi ada agenda khusus kepentingan Israel melalui gerakan-gerakan politik Budi Ari. Ini bisa kita lihat pada bagian lain ketika Budi Ari memperlihatkan foto tiang bendera, di atasnya terpasang merah putih, kemudian di bawahnya ada bendera Israel. Lantas Budi Ari berpose di bawah. Maka secara simbolik, foto ini menegaskan pesan politik Budi Ari yang secara subjektif mendukung soal hubungan Indonesia-Israel. Bahkan bisa jadi hingga kini Budi Ari juga mendukung Israel dalam konflik dengan Palestina. Pendapat personal Budi Ari itu bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri negara kita. Tapi secara personal, apapun pendapat Budi Ari soal Israel itu hak pribadinya. Lantas bagaimana dengan posisi politik Budi Ari ketika menjadi pejabat publik atau penyelenggara negara? Apalagi mengemban jabatan strategis menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika yang banyak terkait dengan soal data rahasia negara dengan seluruh instrumennya. Kita tahu Israel punya agenda dan konspirasi besar The New World Order, sebuah kepentingan Israel untuk menguasai dunia. Kemudian saat ini juga Israel menjadi faktor utama konflik Timur Tengah atau Asia Barat. Bahkan Israel juga dinilai telah melanggar hukum humaniter internasional dan kemudian sudah mendapat sanksi dari International Law of Justice. Kelihatannya ada yang salah dengan posisi politik Budi Ari ini. Pro-Israel kemudian mendapat posisi jabatan strategis dalam pemerintahan yang justru pro kemerdekaan Palestina. Lantas muncul pertanyaan, apakah peran otoritas Budi Ari dalam kementerian selama ini tidak memiliki bias kepentingan pro-Israel? Karena bagaimanapun, sejak Budi Ari menjadi Menkominfo, ada banyak peristiwa kebocoran data strategis. Ada kebocoran data BDN, Pusat Data Nasional. Kemudian juga ada kebocoran data pejabat negara, mulai presiden hingga para menteri. Apakah anomali kebocoran itu bisa dipastikan akibat human error? Atau jangan-jangan ada konspirasi dengan pihak lain? Atau barangkali ada main mata dengan jaringan Israel? Kita belum tahu karena perlu ada investigasi. Tapi apapun yang terjadi, posisi politik Budi Ari yang sekarang menjabat Menkominfo patut dipertanyakan.